Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang masih dengan bab yang sama. Akan tetapi pada video ini kita akan membahas tentang dua persamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan terakhir adalah nilai mutlak fx sama dengan gx ditambah h. Dua bentuk persamaan ini merupakan bentuk terakhir yang akan kita bahas pada materi persamaan. Nah, sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Semoga pembelajaran kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx dan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx ditambah h, pada intinya adalah sama. Cara penyelesaiannya juga sama. Dengan bentuk persamaan yang seperti ini, kita memiliki dua nilai mutlak pada masing-masing ruas, yaitu nilai mutlak fx dan juga nilai mutlak gx, sehingga ketika masing-masing nilai mutlak kita definisikan, nilai mutlak yang pertama yaitu nilai mutlak fx kita definisikan akan sama dengan fx jika fx-nya lebih besar sama dengan 0, akan sama dengan negatif fx jika fx-nya lebih kecil 0. Sama halnya dengan nilai mutlak gx akan sama dengan gx jika gx-nya lebih besar sama dengan 0, akan sama dengan negatif gx jika gx-nya kurang dari 0. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan berikan satu contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3 dikurang x sama dengan nilai mutlak 2 dikurang x dikurang 3. Ini saya berikan tanda bintang seperti ini untuk menandai bahwa yang ada tanda bintangnya ini adalah soal yang diberikan ya. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi, kita akan memperoleh dua nilai mutlak, yakni yang pertama adalah nilai mutlak 3 dikurang x. Nilai mutlak 3 dikurang x akan sama dengan 3 dikurang x jika 3 dikurang x lebih besar sama dengan 0, akan sama dengan negatif dari 3 dikurang x jika 3 dikurang x-nya kurang dari 0. Jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan di dalam operasinya nanti, karena di sini ada tanda negatif di depannya. Yang kedua, kita akan memperoleh nilai mutlak 2 dikurang 3x. Nilai mutlak 2 dikurang 3x akan sama dengan 2 dikurang 3x jika 2 dikurang 3x lebih besar sama dengan 0, akan sama dengan negatif dari 2 dikurang 3x jika 2 dikurang 3x lebih kecil dari 0. Dengan dua bentuk nilai mutlak seperti ini dalam satu persamaan, maka kita akan memperoleh 4 kemungkinan penyelesaian. Jadi untuk kemungkinan pertama, 3 dikurang x lebih besar sama dengan 0 dan 2 dikurang 3x lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, 3 dikurang x lebih besar sama dengan 0 dan 2 dikurang 3x lebih kecil 0. Kemungkinan yang ketiga, 3 dikurang x lebih kecil 0 dan 2 dikurang 3x lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang keempat, 3 dikurang x lebih kecil dari 0 dan 2 dikurang 3x lebih kecil dari 0. Kita akan memulai penyelesaian dengan kemungkinan yang pertama. Untuk 3 dikurang x lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah 3 dikurang x. Untuk 2 dikurang 3x lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah 2 dikurang 3x. Sehingga
persamaan nilai mutlak ini, penyelesaiannya adalah yang ruas kiri ini kita peroleh dari 3 dikurang X. Maka langkah pertamanya 3 dikurang X sama dengan 2 dikurang 3X dikurang 3. Kita akan kelompokkan koefisien X di ruas kiri. Negatif X ditambah 3X sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 3. Nah, kita akan memperoleh 2X sama dengan negatif 4. Karena koefisien dari X adalah 2, maka kedua ruas akan kita bagi dengan bilangan 2 untuk memperoleh nilai X. Sehingga nilai X yang kita peroleh adalah X sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita akan menentukan titik pangkal. Kita gunakan 3 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Ini adalah kemungkinan yang tadi kita peroleh, yang kedua-duanya lebih besar sama dengan 0. Sehingga, untuk X yang pertama, titik pangkalnya kita peroleh X lebih kecil sama dengan 3. Yang kedua, X lebih kecil sama dengan 2/3. Yang harus diperhatikan pada saat menentukan titik pangkal dengan tanda pertidaksamaan seperti ini, ketika dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah dari yang lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Kemudian, nilai titik pangkal akan sama untuk kemungkinan 1 sampai dengan kemungkinan 4. Yang berbeda adalah tandanya. Setelah menentukan titik pangkal, kita akan menentukan gambar pada garis bilangannya. X kurang dari sama dengan 3. Maka dari titik 3, ini arahnya ke kiri. Yang kedua, untuk X kurang dari sama dengan 2/3, maka dari titik 2/3 ke arah kiri. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah area yang dilewati oleh 2 garis atau irisan dari kedua titik pangkal ini. Himpunan penyelesaiannya adalah dari 2/3 ke arah kiri. Nah, tadi kita memperoleh nilai X sama dengan negatif 2, dia letaknya berada di sini, sehingga X sama dengan negatif 2 ini termasuk ke dalam penyelesaian nilai mutlak 3 dikurang X sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 3X dikurang 3. Kita akan melihat pada kemungkinan yang kedua. Untuk kemungkinan yang kedua, kita tadi mengambil tanda yang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 0. Sehingga, untuk yang lebih besar, ini nilainya sama, yaitu 3 dikurang X. Untuk yang lebih kecil, maka nilainya adalah negatif dari 2 dikurang 3X. Sehingga, ketika kita selesaikan, kita akan memperoleh nilai X-nya 3 dikurang X sama dengan negatif dari 2 dikurang 3X. Kita kalikan masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini dengan tanda negatif, sehingga kita akan memperoleh 3 dikurang X sama dengan negatif 2 ditambah 3X dikurang 3. Nah, kita akan mendapatkan negatif 4X sama dengan negatif 8. Karena koefisien X ini adalah negatif 4, maka kedua ruasnya akan kita bagi dengan negatif 4. Sehingga kita memperoleh X sama dengan 2. Titik pangkalnya sama, hanya saja berbeda pada tandanya. Batasnya yaitu X lebih kecil sama dengan 3. Dia masih tetap yaitu ke arah kiri. Untuk batas yang kedua, yaitu nilai X lebih besar dari 2/3,
maka dari titik 2/3 ke arah kanan. Nah, kembali lagi, hasil atau himpunan penyelesaiannya, maka dia akan berada di antara 2/3 sampai dengan 3. Dari kemungkinan yang kedua, kita memperoleh nilai X sama dengan 2. Nah, nilai X sama dengan 2 berada di antara 2/3 sampai dengan 3. Maka nilai X sama dengan 2 ini termasuk dalam penyelesaian nilai mutlak 3 dikurang X sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 3X dikurang 3. Selanjutnya, untuk kemungkinan ketiga, tadi kita mengambil 3 dikurang X lebih kecil dari 0 dan juga 2 dikurang 3X lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama ini, 3 dikurang X lebih kecil dari 0, maka nilainya akan sama dengan negatif dari 3 dikurang X. Untuk yang kedua, 2 dikurang 3X lebih besar sama dengan 0, maka nilainya akan tetap, yaitu 2 dikurang 3X. Kita akan mencari nilai X-nya. Yang pertama, kita akan mengalihkan masing-masing bilangan yang berada di dalam tanda kurung ini dengan tanda negatif di depannya. Sehingga kita peroleh negatif 3 ditambah X. Kita akan mengelompokkan variabel X pada ruas kiri, sehingga kita peroleh X ditambah 3X sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 3. Kita memperoleh 4X sama dengan 2, sehingga kita akan membagi kedua ruas ini dengan bilangan 4, yaitu koefisien dari X-nya. Maka kita memperoleh X sama dengan 1/2. Kita akan melihat titik pangkalnya. Titik pangkal yang pertama, kita mengambil tadi lebih kecil, sehingga titik pangkal yang pertama yaitu X lebih besar dari 3. Ingat ya, bahwa ketika dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Kemudian, yang kedua, 2 dikurang 3X lebih besar sama dengan 0, tandanya akan berubah dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Tanda yang berada pada kedua titik pangkal ini, dia menentukan arah, ke arah X negatif atau ke arah X positif. Apabila dia lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka dia ke arah X positif. Apabila dia lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, dia ke arah X negatif. Dari kemungkinan 3, tadi kita memperoleh nilai X sama dengan 1/2. Nilai X sama dengan 1/2 berada di area X lebih kecil dari 2/3. Akan tetapi, nilai X sama dengan 1/2 tidak berada pada X lebih besar dari 3. Karena dia tidak memenuhi keduanya, maka nilai X sama dengan 1/2 ini tidak termasuk dalam penyelesaian nilai mutlak 3 dikurang X sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 3X kurang 3. Selanjutnya, untuk kemungkinan terakhir, yaitu yang kedua-duanya lebih kecil, maka kita akan memperoleh negatif dari 3 dikurang X dan juga negatif dari 2 dikurang 3X. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya, yaitu, negatif 2X sama dengan negatif 2. Ini kita akan membagi kedua ruas dengan bilangan negatif 2 yang merupakan koefisien dari X, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 1. Kita lihat untuk X sama dengan 1, titik pangkalnya
masih sama nilainya, yaitu 3 dan juga 2/3. Yang berbeda adalah tandanya. Tandanya yang pertama lebih kecil dari 0, maka kita akan dapatkan X lebih besar 3. Untuk yang kedua, maka kita akan memperoleh X lebih besar 2/3. Pada garis bilangannya, X sama dengan 1 berada di area sebelah kanan dari X lebih besar 2/3. Akan tetapi, X sama dengan 1 ini tidak berada di area sebelah kanan dari X lebih besar dari 3. Dia hanya memenuhi salah satunya saja. Karena dia hanya memenuhi salah satunya saja, maka nilai X sama dengan 1 ini juga tidak termasuk dalam penyelesaian persamaan. Jadi, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3 dikurang X sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 3X dikurang 3 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2, atau dapat ditulis dalam tanda kurung kurawal himpunan penyelesaiannya negatif 2 dan 2. Kesimpulannya adalah dari 4 bentuk nilai mutlak yang telah kita pelajari, kita dapat menentukan penyelesaian nilai mutlaknya. Yang pertama, kita menghitung nilai X, kemudian menentukan titik pangkal dari garis bilangan. Yang ketiga, membuat garis bilangannya, kemudian menentukan apakah nilai X yang kita peroleh, yang sudah kita hitung, memenuhi persamaan atau tidak. Selain dengan cara ini, kita dapat menentukan penyelesaian nilai mutlak dengan menghitung nilai X, kemudian membuat pembuktiannya dengan cara mensubstitusi nilai X yang sudah diperoleh ke dalam bentuk persamaan soal. Kemudian, yang terakhir adalah menentukan nilai X apakah memenuhi atau tidak. Ketika pembuktiannya terbukti, kedua ruasnya adalah sama, maka nilai X-nya adalah memenuhi. Sementara jika tidak terbukti kedua ruasnya sama, maka nilai X-nya tidak memenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.